Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi, amma ba'd. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal qulub bi'ajab biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni usun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Faqarabu ya ahlal mazani fazarun yumni gawad wastabihu bijamalin faqbil husnin tabarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Musalla Abadan Syakura Perumahan Citra Indah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat berupa panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah pada malam ini kita sudah memasuki malam ke-6 ya. Kemarin malam Kamis, memasuki malam ke-4, malam Jumat, malam ke-5, sekarang malam Sabtu. Kita sudah memasuki malam ke-6 di bulan Jumat awal tahun 1443 Hijriah. Dengan pertolongan Allah kita dapat berjumpa kembali, bermuajahah, duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata kita niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tambahan ilmu yang disertai hidayah, yang dengan ilmu ini dapat menjadi kekuatan di dalam diri kita untuk mampu meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Setelah kita barusan selesai membaca salawat, mari kita awali, kita buka taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan umul kitab Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh kita, paman dan bibi kita, kakak dan adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang telah dipanggil lebih dulu oleh Allah. Kita doakan, di samping kita hadiahkan pahala dari bacaan surah Al-Fatihah yang kita baca, juga kita doakan semoga mereka selama di alam barzah, selama berada di alam kubur, sampai datangnya hari kiamat nanti, mereka selalu berada dalam limpahan kasih sayang Allah, berada dalam limpahan rahmat Allah, berada dalam maghfirahnya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Semoga alam barzahnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan raudhah miriyadil jinan, taman daripada taman-taman surga, dan semoga ruh-ruh mereka oleh Allah dikumpulkan bersama ruhnya hamba-hamba Allah yang soleh di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Insya Allah pada pertemuan taklim kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang belum tuntas, yaitu mengenai 12 kelompok dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang berbeda-beda. Di antara para jamaah mungkin masih ada yang ingat yang sudah kita bahas berapa kelompok? Baru sampai kelompok yang keberapa? 6 ya? Alhamdulillah masih ingat ya. Baik, malam ini kita lanjutkan pembahasan kelompok yang ke-7. Dalam kitab diterangkan wasabiqu yusaruna min kuburihim laisa lahum al-sinatu yajri min afwahihimul qayfu waddam. Wasabiqu bermula kelompok yang ke-7, yusaruna, mereka akan dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Laisa lahum al-sinatu yajri min afwahihimul qayhu waddam, dalam keadaan tanpa lidah dan dari mulut mereka terus-terusan mengalir nanah. Qoi itu artinya nanah, qoi pun wadamu dan darah. Jadi mereka dikumpulkan di padang mahsyar tanpa lidah dan dari mulut mereka terus mengalir dengan tiada hentinya nanah dan darah. Nanah dan darah ini ada perbedaan. Kalau nanah itu sebenarnya darah juga ya, cuma darah yang sudah membusuk sehingga warnanya berubah, tidak merah lagi. Warnanya berubah menjadi warna apa ya? Ya kayak orang bisul, kalau dipijit bisunya keluar nanah tuh kan ya, campur tuh. Nah dari mulutnya keluar seperti itu, tentu bau, juga keluar darah. Siapakah mereka itu? Kata Nabi, mereka adalah alladzina yamna'una syahada. Alladzina yamna'una syahada. Alladzina yaitu orang-orang yang yamna'una, yang mencegah. Mencegah yakni maksudnya menolak. Asyhadah, untuk memberikan kesaksian yang benar. Mungkin oleh karena mendapatkan intimidasi atau ancaman dari pihak tertentu, sehingga yang bersangkutan dia tidak mau memberikan kesaksian yang benar dalam suatu kasus di persidangan ataupun dalam suatu kasus di luar persidangan. Oleh karena sebenarnya yang bersangkutan tahu kejadian yang sebenarnya, karena dia menyaksikan kejadian itu, melihat dengan mata kepalanya. Namun oleh karena yang bersangkutan mendapatkan ancaman atau intimidasi, misalnya jika kamu memberikan kesaksian yang sesungguhnya, jika kamu mengatakan, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, yang kamu saksikan, yang kamu lihat, maka kamu akan aku bunuh. Akhirnya dia menolak. Ketika dia diminta menjadi saksi, menolak karena tidak mau memberikan kesaksian yang benar. Akhirnya yang terjadi akhirnya yang tidak bersalah dipenjara, yang salah tertawa. Saya masih ingat tuh lagunya Bung Haji Roma Irama. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Oh, nah itu lagu Roma Irama dulu.
Film begadang 2. Bener itu. Sekarang pun terjadi, yang benar di penjara, yang salah Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran, surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah, juz yang ketiga ayat 283, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wala taktumus syahadata wa man yaktumha fa innahu ismun qalbu fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Kata Allah dalam ayat ini, wala taktumus syahadah, dan janganlah sekali-kali kalian, yakni para saksi, menyembunyikan persaksiannya. Jadi para saksi dalam suatu kasus, terlepas dari apakah kasus itu disidangkan di meja hijau dan ataupun tidak disidangkan di persidangan, yang jelas para saksi tidak boleh sedikit pun menyembunyikan persaksiannya. Jadi para saksi itu wajib menyampaikan, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh para saksi direkayasa atau diintimidasi. Maka siapapun yang mengintimidasi terhadap para saksi untuk memberikan kesaksian yang benar, ataupun merekayasa seorang saksi ataupun menyogok seorang saksi, maka wa masirum ilanan, tempat kembali mereka adalah neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kata Allah, dan janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksiannya. Katakan yang sebenarnya terjadi sesuai faktanya, tidak boleh sedikit pun disembunyikan. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Mungkin manusia bisa dibohongi, tapi Allah sama sekali tidak bisa dibohongi. Maka ketika siapapun berkedudukan sebagai suatu saksi dalam suatu perkara hukum, tapi dia menyembunyikan kesaksian yang sebenarnya, tidak mengatakan apa yang terjadi yang sebenarnya sesuai dengan fakta, maka dia bersiap-siaplah dia menghadapi azab Allah nanti di neraka. Karena Allah mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang menolak untuk memberikan kesaksian yang benar sesuai dengan fakta, atau menyembunyikan kesaksian yang benar, maka orang tersebut nanti kelak di hari kiamat, pada hari di mana hari itu seluruh umat manusia oleh Allah akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan dari kuburannya masing-masing, maka para saksi yang menyembunyikan kesaksiannya atau siapapun yang menolak memberikan kesaksian yang benar, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dalam keadaan apa tadi, masih ingat? Dalam keadaan mereka terwananah, laisa lahum alsinatun, dalam keadaan mereka tidak berlidah, artinya lidahnya dipotong, kemudian dari mulutnya mengeluarkan nanah, dam dan darah, terus-terusan keluar tidak henti-hentinya, dan itu baunya luar biasa. Kalau ada orang conge, tahu conge? Telinganya keluar nanah ya, itu bau enggak? Nah ini lebih dari itu baunya. Kalau conge masih mending, keluar dari telinga, ini dari mulut
mulut yang kita gunakan untuk makan minum keluar nanah. Coba kalau kita makan sop campur nanah gimana? Dengarnya aja udah jijik banget. Nah ini nanah keluar dari dalam tubuhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kelompok yang ke-7. Seperti itu nanti. Kalau umpama penasaran, pengen lihat yang seperti itu ya tunggu aja, sabar. Atau kalau nggak percaya ya udah buktikan aja. Ketika diminta menjadi saksi, jadilah saksi yang bohong. Nanti oleh Allah akan dibuktikan. Kemudian kita lihat kelompok yang ke-8. Wasaminu yusaruna min kuburihim naisi ru'usihim wa arjuluhum fawqa ru'usihim. Kelompok yang ke-8 kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibangkitkan dari kuburannya dan akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan kedua kakinya berada di atas kepalanya. Jadi kakinya ditarik ke atas kepalanya dua-duanya gini. Jadi kayak gimana ya? Ini kaki naik ke atas gini. Nanti oleh Allah dibuat seperti itu. Kakinya berada di atas kepalanya. Siapakah mereka itu dan apa dosa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di alam dunia? Kata Nabi, mereka adalah alladzina kanu yajnuna summa matu wa lam yatubu. Mereka adalah alladzina, orang-orang yang kanu, adalah mereka terbukti yaznuna, melakukan perzinahan. Summa, kemudian mereka matu, meninggal dunia atau mati. Walam yatubu, dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hidup di alam dunia pernah melakukan zina atau perzinahan atau senggama atau berjima tapi di luar nikah. Nah, dan belum sempat bertaubat kepada Allah dari perbuatan zinanya, ajal kematian keburu datang merenggut nyawanya. Maka orang yang seperti ini nanti kelak di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar selama ribuan tahun lamanya dalam keadaan kedua kakinya berada di atas kedua kakinya berada di atas kepalanya. Masa berada di atas kedua kepalanya? Memang kepalanya ada dua kepalanya. Kepala besar, kepala kecil. Kepala besar di atas leher, kepala kecil dalam kolor. Canda dikit. Gak usah terlalu serius, nanti cepat ngantuk. Nah, kalau sekarang umpamanya sekarang kedua kaki kita ditarik sama orang, terus dilipetkan ke leher kita dua-duanya selama 1 jam, kira-kira pegel enggak? Ini ribuan tahun namanya di padang mahsyar menunggu vonis dari Allah. Apakah nantinya kita oleh Allah akan divonis dalam persidangan mahkamah Allah di padang mahsyar menjadi ahlul khair, ahlul jannah, ahli surga, atau sebaliknya divonis menjadi ahlun nar, ahli neraka? Itu ribuan tahun lamanya. Ribuan tahun dalam keadaan seperti itu. Wah, bukan pegel lagi, udah gitu nggak bisa makan, nggak bisa minum. Di sana di padang mahsyar kita nyari warteg nggak ketemu, nyari es cendol nggak ketemu. Di sana nggak ada yang jual es cendol, nggak ada yang jual warteg, nggak ada. Wah, lapar, haus, ribuan tahun. Masya Allah. Itu tentu kita akan terasa betapa alangkah menderitanya, sengsaranya kita nanti di sana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, kata Nabi, bahada jazauhum wa masirun minan nar, kata Nabi. Maka balasannya bagi mereka yang melakukan
perzinahan dan belum sempat bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, lalu kemudian ajal kematian keburu datang merenggut nyawanya, mati dalam keadaan membawa dosa zina yang belum ditaubati, maka balasannya seperti itu, wa masiru bilan nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Kalau kita meninggal dunia membawa dosa zina dan belum ditaubati oleh kita, artinya kita belum sempat bertaubat, ajal keburu datang, maka tempat kembali kita neraka. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis lain, la yajni hina yajni wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang melakukan perbuatan zina dikala ia melakukannya wa huwa mu'min, dia orang beriman. Artinya orang ketika melakukan perbuatan zina itu imannya keluar. Karena kalau di dalam hatinya masih ada iman, dia tentu nggak melakukan perbuatan zina. Di saat dia melakukan perbuatan zina itu iman keluar. Atau di saat dia mabuk itu iman keluar. Jadi iman tidak mau berada di dalam hati seseorang ketika orang tersebut sedang melakukan zina. Kalau umpama sedang melakukan zina, tiba-tiba datang malaikat Israel, dicabut nyawanya, mati di atas perut pelacur, berarti dia mati nggak membawa iman. Makanya kita harus bersyukur yang pernah melakukan perbuatan zina masih dikasih panjang umur. Itu artinya Allah masih kesempatan sama kita bertobat apa enggak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dulu baca koran, udah lama sih, saya masih remaja. Tapi masih ingat tuh. Masih ingat aja. Seorang kakek-kakek berusia 60 tahun mati di atas perut pelacur, coba bayangkan. Itu namanya kakek-kakek yang seperti itu namanya buah nangka biji kemiri itu. Tua baka tak tahu diri. Umur udah 60 tahun, udah waktunya tobat, insaf. Ya, kulitnya udah bau tanah kuburan, masih gitu-gituan. Akhirnya mati sul khotimah, dicabut nyawanya di atas perut pelacur. Sedang ngapain? Dia sedang begitu, oe. Alhamdulillah min. Awas hati-hati. Itu mati sul khotimah. Mati nggak membawa iman itu. Alhamdulillah menjadi. Lah kalau kita mati nggak bawa iman ya tempat kita neraka selamanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an surah yang ke-17 yaitu surah Al-Isra juz 15 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kata Allah, dan janganlah sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Kata Allah ini dalam Al-Qur'an surah 17. Surah Al-Isra juz 15 ayat 32. Kata Allah, wala taqrabuz zina. Dan janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Nah ini larangan. Jelas dalam ayat ini Allah melarang. Melarang kepada siapa? Melarang kepada setiap orang yang beriman. Melarang kepada setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Melarang kepada setiap orang yang di hatinya masih ada iman. Orang-orang beriman jelas dalam ayat ini dilarang oleh Allah dengan larangan yang keras. Jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Logikanya, kalau mendekati perbuatan zina saja sudah diharamkan oleh Allah, apalagi berbuat zinanya. Yang dimaksud dari pengertian dari makna mendekati perbuatan zina adalah
melakukan perbuatan-perbuatan yang apabila perbuatan tersebut kita lakukan, akhirnya ujung-ujungnya dapat menjerumuskan kita untuk melakukan perbuatan zina. Contoh, berdua-duaan sama wanita yang bukan istri kita, mojok di bawah pohon salak, ya kan? Atau mojok berdua-duaan di balik belukar, di balik ilalang, di balik sebongkah batu. Nah, ini pernah kejadian di suatu tempat, di mana tempat itu ada layar tancap. Sekarang layar tancap udah jarang. Ini dulu layar tancap dia itu yang pakai bambu tuh layarnya ke atas, kan? Nah, kan di tempat tontonan layar tancap itu semua orang ada itu. Yang baik ada, kadang-kadang ustadz juga ada itu. Cuma dia pinter, nggak mau kelihatan nonton sama orang lain, dia pakai sarung. Pas amat temennya di belakang dibuka, lo ketahuan lo. Ustadz nonton film juga layar tancap. Nah, kemudian ada tukang geloprok, tukang judi, tukang lotre, ada yang lagi mojok. Nah, ini kelihatan ada pohon pisang goyang-goyang itu. Kalau bahasa Sunda goyang lah, goyang. Padahal pada waktu itu nggak ada hujan, nggak ada angin, cuaca cerah. Kok aneh ya ada pohon pisang goyang-goyang. Nah, Hansip ini dia penasaran ada apa nih di balik pohon pisang. Disamperin sama Hansip, memang tempatnya gelap sih, di senter, pakai senter. Ternyata ada dua buah yang buntung, ada telanjang, laki-laki perempuan. Tangkungkang, genjerne, nangkungkang, aeng. Nauzubillah min dzalik. Kata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika seorang laki-laki berkumpul berduaan dengan seorang wanita di tempat yang sepi, di tempat yang sekiranya tempat tersebut sangat mendukung untuk melakukan perbuatan zina. Kata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka mereka itu 2/3 akal sehatnya akan hilang. Akal sehatnya hilang 2/3 tuh. Yang ada akal busuk aja kan. Udah akalnya akal ngeres lah. Akal-akalan. Udah gitu di telinga kanan kiri mereka ada yang bisik-bisikin. Udah Mbak kapan lagi ini rezeki lo? Jarang-jarang ini ya, udah Mbak, biarin anak orang bunting juga. Entar lah kan lu bisa tanggung jawab. Lu dikipas-kipasin sama syaiton. Akhirnya terjadi salawe 25 es cendol di kalapaan, awewe zaman ayeuna ngajendol bapaan alias parabola parawan bobol ti heula. Nauzubillah min. Awas jaga anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan. Sekarang akhir zaman, sekarang banyak setan berwujud manusia. Para jamaah yang dimuliakan, menurut keterangan dari para ulama ini, zina itu terbagi 2. Ada zina muhson, ada zina ghair muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan
oleh seorang laki-laki yang telah beristri dengan seorang wanita yang telah bersuami. Namanya selingkuh. Selingkuh kata orang katanya, saya pernah dengar, selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Siapa bilang indah? Lah bagaimana indah, dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, akan diancam dengan azab yang berat. Nanti para pelaku zina kalau keburu mati belum sempat bertaubat, nanti di akhirat baik laki-lakinya perempuannya itu kemaluannya akan di apa bahasa Sunda, ditojos, apa tojos sih? Ditusuk besi yang menyala-nyala. Itu besi datang sendiri, masuk kemaluannya, tembus sampai ke ubun-ubun, kemudian dipanggang dan neraka. Itu nggak mati. Kalau mati nggak kerasa tuh, nggak mati, terasa tuh sakitnya. Nah kalau melakukan perbuatan zina dan belum sempat bertaubat, keburu mati. Itu belum seberapa, belum siksaan yang lainnya. Nah itu zina muhsan. Yang kedua zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang remaja dengan seorang remaji yang mereka masing-masing belum menikah, ya bujangan dengan perawan. Itu zina ghair muhsan namanya. Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirojam, baik laki-lakinya maupun perempuannya itu dikubur badannya, yang kelihatan cuma kepalanya doang. Dan seluruh masyarakat keluarga itu diwajibkan untuk melempari kepala orang tersebut harus sampai mati. Harus sampai mati. Kalau nggak mati lah hukuman rajamnya. Harus sampai mati. Nah apabila hukuman rajam ini enggak dilakukan oleh si pelaku zina, tentu nanti daerah hukumannya akan lebih berat daripada itu. Yang hukum nanti di sana yang menyiksa malaikat dia banyak kasar-kasar yang menangis. Dia dikubur, yang kelihatan cuma kepalanya, laki-lakinya di sini, perempuan sini. Udah seluruh warga ngelemparin dia pakai batu sampai mati. Kira-kira ngeri nggak? Ngeri. Nah kalau kita ngeri nggak mau dihukum seperti itu, berarti kita akan menerima hukuman nanti lihat lebih berat dari itu. Itu kalau belum sempat bertaubat. Ya taubatnya dari perbuatan zina, ya melaksanakan hukum seperti itu, hukum yang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu kan ketentuan Al-Quran, ketentuan Allah, faridatan min Allah, ketetapan dari Allah seperti itu. Makanya kalau hukum rajam diterapkan, nggak ada orang melakukan perbuatan zina takut, jerah dia. Ini malah dikawinin, jadi temennya ngikutin. Nah kebenaran nih gue nggak punya modal buat kawin nih. Ya udah buat tembak duluan biar gue dikawinin. Gitu akhirnya. Akhirnya di pelecehan perempuan itu. Coba kalau kenapa hukum rajam? Orang takut. Kita yang tidak melakukan perbuatan zina nggak usah takut dengan hukum rajam. Yang takut terhadap hukum rajam berarti dia pelaku zina. Nah kalau satu orang dihukum rajam, ditonton, orang lain takut, ngeri, nggak mau, gitu, bikin jerah. Efek jerah itu hukum Islam. Akhirnya aman di kampung kita, nggak banyak parabola. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau hukuman yang wajib diberlakukan terhadap pelaku zina ghair muhsan adalah dijilid, dicambuk, mi'ata jaldah kata Allah dalam Al-Quran, 100 kali cambukan. Laki-lakinya, perempuannya itu dicambuk punggungnya pakai rotan. Yang mencambuknya itu algojo, yang badannya keker, sterak, tenaganya gede, ototnya otot Rembo. Rembo 100 kali cambukan, bledu 100. Nah setelah dicambuk mereka masing-masing 100 cambukan, lalu mereka dipisahkan, diusir dari kampung itu, diasingkan. Nah ini enggak mau dikawinin. Akhirnya
nikah baru seminggu, perempuannya udah melahirkan. Nauzubillah min. Yuk jaga anak-anak kita, jaga anak kita. Kita berlindung kepada Allah, semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijauhkan dari perbuatan zina. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kata Allah, innahu, sesungguhnya perbuatan zina itu karena adalah terbukti fahisatan, perbuatan yang sangat fahisah, perbuatan yang sangat keji, kotor, lebih kotor daripada kotoran babi. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan yang paling buruk. Makanya dalam Islam ada pernikahan supaya syahwat laki-laki dan perempuan masing-masing ada salurannya yang sah, yang diridhoi oleh agama. Makanya kata Nabi, ya, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu syahwat. Di antaranya dengan cara banyak berpuasa, karena innahu lahu wijaun. Sesungguhnya puasa itu bisa mengekang, bisa mengendalikan nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah satu lagi deh. Kelompok yang ke-9, yang ke-10, 11, 12 nanti malam Sabtu akan datang, berarti 3 lagi ya. Baik, berarti satu pertemuan 3 kelompok kita bahas. Lalu pertemuan yang lalu 3 kelompok, terus pertemuan yang kedua 3 kelompok, sekarang pertemuan yang ketiga 3 kelompok juga. Nanti malam Sabtu depan pertemuan yang keempat juga 3 kelompok, yaitu kelompok ke 10, 11, 12. Baik, satu lagi yaitu kelompok yang ke-9. Wattasi'u yusaruna min kuburihim sudal wujuh jurqal uyun wa butunuhum mamlu'atun minan nar. Wattasi'u, bermula kelompok yang ke-9, yuhsaruna, mereka akan dikumpulkan, akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan min kuburihim, dari kuburan mereka, dan dikumpulkan mereka di padang mahsyar oleh Allah sudal wujuh, dalam keadaan mukanya, wajahnya hitam banget. Hitam banget itu bahasa Indonesia apa ya? Hitam legam ya. Hitam legam. Kalau bahasa Cibeduk, hitam bujur seeng, bujur kuali. Ya, kuali itu penggorengan kan, kalau sering dipakai itu bujurnya tuh bawahnya kan, belakangnya kan hitam banget tuh. Nah, lebih dari itu hitamnya. Nah, kemudian jurqal uyun, matanya tuh blotot, matanya gede-gede. Oleh Allah matanya dibikin gede, blotot, hitam, blotot. Wah, cakep itu kalau jadi artis. Udah hitam, legam, matanya blotot, gede. Wah, ya mungkin tampan kayak Ucok Baba lah. Kemudian bukan hanya itu, mereka juga dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di samping wajahnya hitam legam dan matanya blotot gede-gede, juga kata Nabi, wa butunum mamlu'atun minan nar, di dalam perutnya penuh dengan api. Api dari mana? Api yang Allah ambil dari api neraka, oleh Allah dimasukkan ke dalam perutnya. Allah Maha Kuasa. Nah, kalau Allah nggak kuasa, coba kita bisa ngomong ini kekuasaan Allah. Bisa berpikir, ini kekuasaan Allah. Allah ngasih akal, ada memori inget, bisa menciptakan pesawat, rudal, tank baja, HP. Itu karena kita oleh Allah dikasih akal. Ini kekuasaan Allah ada di tubuh kita ini. Masa kita nggak percaya juga sama Allah? Apalagi Allah mendatangkan api ke dalam perut itu gampang banget.
Gampang banget. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah maha segalanya, maha kuasa. Jadi wajahnya hitam legam, matanya belotot, dan di dalam perutnya penuh dengan api. Kira-kira kalau perut kita penuh dengan api, panas enggak? Panas. Lah, mungkin bapak-bapak pernah ya, pernah panas dalam ya, penyakit panas dalam ya. Jadi perut, bagian dalam perut terasa panas gitu, panas, mungkin nggak enak. Itu padahal dalam perutnya nggak ada api. Ini mah apinya ada dalam perut. Gitu. Kok nyala? Itu kehendak Allah. Kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa mereka? Apa dosa yang dilakukannya ketika mereka hidup di alam dunia? Kata Nabi, alladzina kanu ya'kuluna amwalal yatama zulma. Kata Nabi, mereka adalah alladzina piro-piro wong kang kanu ono yasilajina iku ya'kuluna mangan silajina amwalal yatama ing piro-piro harta piro-piro anak yatim zulman kalawan jolim. Jadi dosa mereka ketika hidup di alam dunia adalah mereka suka makan harta anak yatim. Makanya kata Allah, fi butunihim naro. Orang yang suka makan harta anak yatim sebenarnya mereka makan api. Nanti di dalam perut mereka itu ada api di akhirat. Enggak sekarang, nanti pada masa Allah buktikan. Allah sudah ngasih tahu. Ini itu harta anak yatim, itu hakikatnya api, jangan dimakan sama kita. Karena itu bukan hak kita. Maka nanti di pada masa dia akan dibangkitkan, dalam perutnya ada api. Karena ketika hidup suka makan harta anak yatim. Jadi mereka dosanya adalah makan hak dan harta anak yatim secara jolim. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, yaitu terdapat dalam surah 4 An-Nisa juz yang keempat ayat 10. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 10? Kata Allah, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara jolim, sebenarnya mereka itu kata Allah memakan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, yaitu neraka sa'ir. Di neraka sa'ir itu tempatnya orang-orang yang makan harta anak yatim. Jadi orang-orang yang ketika hidup di dunia suka memakan harta anak yatim, nanti di akhirat oleh Allah mereka akan dibakar di dalam kobaran api neraka sa'ir, api neraka yang panas menyala-nyala. La yamutu biha wa la yahya, dia jubul adab. Mereka dibakar di neraka sa'ir, hidup tidak, mati pun tidak, supaya mereka dapat merasakan betapa alangkah dahsyat api neraka itu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu siksanya, azabnya sangat keras. Kita enggak akan kuat berhadapan dengan azab Allah, para jamaah. Jadi kita jangan melawan kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kelompok yang ke-9 akan dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan nanti apa tadi? Masih ingat? Masih ingat? Hah? Mukanya hitam, matanya belotot gede, kemudian dalam perutnya penuh api. Ya, itu sebenarnya
Api itu adalah harta anak yatim yang mereka makan. Cuma di akhirat oleh Allah dilupakan api. Di dunia mereka makan harta anak yatim, enak enggak? Enak. Dia ngambil uang anak yatim 100.000, dia beliin daging. Wah, makan sama keluarga enak banget tuh. Kata malaikat, lu enggak tahu itu api tahu. Nah, nanti akan dibuktikan oleh Allah di akhirat. Penuh api dalam perutnya, panas terbakar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah jam 9:08. Demikian taklim kita malam ini. Insya Allah kelompok yang ke-10, 11, 12 akan kita bahas pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, anak cucu kita oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti dalam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Sementara dunia dan seluruh isinya cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Isma sita fa innaka mayyit. Kemudian kata malaikat Jibril, wahbub masita fa innaka muqarribu wa'mal masita fa innaka majzum. Kata malaikat Jibril, silahkan kamu hidup semaumu, tapi ingat kamu akan mati dan kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu hidup di alam dunia. Semuanya pasti ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau bahasa orang tua kita dulu, kalau kita nanam padi pasti buahnya padi, nanam apa ya, salak ya, pasti buahnya salak. Kemudian kata malaikat Jibril yang kedua, cintailah apa saja yang kamu cintai di dunia ini. Tapi ingat, satu saat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Istri yang kamu cintai, anak yang kamu cintai, mobil yang kamu cintai, jabatan yang kamu cintai, pangkat yang kamu cintai, harta benda yang kamu cintai, perusahaan yang kamu cintai, sawah ladang yang kamu cintai, itu semuanya satu saat pasti kamu akan berpisah dengan itu semuanya. Kemudian yang ketiga kata malaikat Jibril, silakan kamu berbuat semau, mau berbuat baik terserah kamu, mau berbuat dosa silahkan, bebas. Mau jadi orang baik monggo, mau jadi orang tidak baik juga terserah kamu. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan baik atau buruk pasti ada balasannya. Kita asal siap aja nanti memenuhi balasannya. Yang kita pasti mati. Dan setuju untuk berarti ketupanku. Para Jawa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Nah, ini nanti mata luluhnya. Coba nonton sepak bola televisi, melotot mata. Kuat. Hari berkorban untuk Allah memani. Kurang lemah banget, tapi langsung berkorban untuk hawa nafsu. Wah, gagah, kuat. Main gaplek, kuat semalam suntuk. Main blok-blok, kuat semalam suntuk. Pas dibawa baca Quran, selembar udah ngantuk. Nah, lemah kita. Coba tunjukkan kekuatan kita di hadapan Allah dalam ibadah kepada Allah. Jangan tunjukkan kekuatan kita dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jangan, na'udzubillah min. Innallaha yuhibbul al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minit dhaif. Orang beriman yang kuat imannya, kuat mentalnya, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat ibadahnya, pokoknya segalanya lah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya, lemah fisiknya di bawah sholat, lemah bawaannya ngantuk, pengennya tidur, tapi di bawah nonton kuat. Naudzubillah min. Itu kapan mau selesainya kita ngaji nih? Nyambung lagi. Ya wajar lah, namanya juga tukang ceramah, udah bisa ceramah. Makanya kemarin saya waktu dikasih
jadwal oleh panitia untuk doa. Saya malah ceramah 1 jam di Cigutul tuh di Musola Asatibi. Saya bilang ini yang salah bukan saya. Udah tahu saya tukang ceramah dikasih doa, ya saya ceramah. Lah doa mah kasih nama engkong-engkong yang udah tua tuh, doanya mustajabah. Saya biasa ceramah dikasih doa, ya saya ceramah. Akhirnya lama lagi acara, tapi jamaah semangat terus Kiai terus. Itu ada Abdurrahman, ada Abi Bagir, terus. Tadinya pada ngantuk jadi melek, ya saya gebrak-gebrakan, loncat-loncatan. Sampai dipoto, pas dipoto lagi loncat, terbang Kiai katanya. Bener ada fotonya, saya unjuk bentar. Saya terbang sambil terbang, kibar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.